Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini malah terkoreksi 0,39% ke harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF bisa dikatakan gagal breakout 6.500. Di situ juga ada EMA 60. Dan INDF koreksi lagi mengarah ke supportnya 6.250. Jadi bagaimana peluang INDF? INDF masih bagus kalau untuk midterm 3-6 bulan atau sampai akhir tahun ya. Ini naik turunnya masih wajar karena mungkin masih dalam proses akumulasi ya. Kalau saham itu dalam proses akumulasi, dia akan naik turun aja dia. Gak bakal rally panjang lah. Pokoknya dekat-dekat resisten dia turun lagi. Ya, nih sempat breakout 6.500 tapi menguji 6.800 gagal lagi kan. Dia turun lagi. Ya akan tektokan aja di area ini ya. Supportnya 6.250, resisten terdekat 6.500 dan resisten selanjutnya 6.800. Dia akan tektokan daerah sini dan kumpulin aja. Kalau untuk simpan jangka menengah ini saatnya ngumpulin. Kalau memang ada dana lagi ya tambah. Kalaupun nggak ada dana hot aja. Target masih sama, INDF semoga bisa akhir tahun 8.000. Kalau ditarik upside dari harga sekarang sekitar 27%, sangat potensi karena INDF sekarang juga di bawah harga wajarnya. Jadi ya yang penting sabar karena INDF juga bukan saham-saham sembarangan ya, saham-saham berfundamental bagus, tinggal nunggu waktu aja. Kalaupun mau mulai beli, bagi yang belum punya ya ini saatnya, saat INDF di area 6.250. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja INDF malah koreksi dulu ke area supportnya 6.060 dan kemungkinan ya ini akan dipertahankan ya, ini jadi bottom dan sepertinya juga ya kecil kemungkinan kalau jebol karena itu area base ya. Nih supportnya 6.000 dan resistennya 6.250 ya, ini area base yang seharusnya dipertahankan. Kalau INDF juga jebol dan mengarah ke 6.000 ya sangat besar potensi akan ada pantulan. Kalau Bapak Ibu mau wait and see, mau punya harga lebih bawah ya tunggu aja di bawah. Kalau memang arahnya ke bawah ya belinya di bawah. Tapi kalau ketinggalan dia ternyata rebound ya udah beli aja di harga sekarang atau nyicil dulu. Ya bagaimana strateginya lah. Karena INDF sekarang masih di bawah harga wajarnya. Yang penting sabar, tunggu aja. INDF ya bakal balik ke harga wajarnya. Jadi seperti itu untuk INDF. Indikator MACD masih membentuk dead cross. Hari ini bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume biasa aja saat turun. Kalau saya lihat ya kemungkinan besok kalau market kembali hijau, INDF potensi rebound. Seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang hari ini ditutup di harga 8.150 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, setelah breakout ya, ternyata ICBP tidak melanjutkan kenaikan dan malah 5 hari setelah breakout dia koreksi, tapi koreksinya volumenya kecil-kecil ya, bisa dikatakan juga sepertinya ICBP masih dalam proses akumulasi. Yang penting sabar karena sama seperti INDF, ICBP di bawah harga wajarnya, MOS-nya juga udah di atas 33%. Jadi kalau dia balik ke harga wajarnya ya potensi profit sekitar 50%. Nggak usah 50%, kalau dia 3-4 bulan ke depan juga balik ke 10.600 ini sudah 28% ya. Yang penting sabar. Nah, jadi seperti itu. Untuk INDF, apakah bisa jebol 8.050 ini? Kemungkinan enggak dan kemungkinan akan dijaga, dan juga sepertinya ICBP 1-2 hari ke depan akan kembali ke atas 8.400. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya, dengan skenario terburuknya
ya jebol 8.050, bisa cut loss di 7.880 dengan kerugian di sekitaran 3,4% dan target profitnya nih ya. Target profitnya resisten base-nya ini aja nih di 8.400, sekitar 3%. Jadi risk rewardnya sama, tapi kalau 1-2 hari ke depan ICBP bisa confirm atau tutup di atas 8.400, kemungkinan akan rally lagi ke atas, mencoba untuk naik terdekat uji 8.800 sampai 9.000. Seperti itu untuk ICBP. Bagi Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, kalau misalnya 1-2 hari ke depan ICBP tutup di atas 8.400, hold aja karena potensinya akan naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk ICBP. Juga masuk lagi ke dalam pola Pauling wedge-nya, sudah 2 candle, ya harusnya 1 hari ke depan bisa kembali rebound kalau memang ICBP mau mempertahankan pola Pauling wedge-nya ini dan confirmnya memang di 8.400. Kalau sekali lagi confirm breakout, ya semoga bisa lanjut. Seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang hari ini ditutup di harga 5.300 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR kembali breakdown area base-nya. Area base pertamanya itu ada di 6.450 sampai 6.800. Itu di breakdown dan dia turun dalam. Dan ini dia breakdown lagi di area base-nya. Supportnya 5.500 dan resistannya 5.750. Dan breakdown, tapi baru 2 candle. Nah, terlihat juga volume UNPR makin besar ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau besok nggak bisa kembali ke atas resistennya ini 5.500, peluang UNPR akan mengarah ke 5.000. Tapi harga UNPR di harga 5.300 ini juga MOS-nya atau margin of safety-nya udah di atas 33% ya. Itu salah satu indikator yang biasanya dipakai oleh Warren Buffett untuk berinvestasi di saham berfundamental bagus yang masih di bawah harga wajarnya. Jadi Warren Buffett akan masuk ke saham yang bagus itu kalau MOS-nya minimal sudah di 33%. Jadi seperti itu ya. Kalau balik ke harga wajarnya, ya potensi profit sekitar 50%. Nah, kondisi sekarang UNPR juga murah, yang penting sabar. Tapi arahnya sepertinya kalau dilihat memang UNPR ada membuat area base ya. Resistennya di 5.500 dan supportnya di 5.000. Jadi upside-nya sekitar 10%. Nah, apakah UNPR akan membuat area base lagi di 5.500 sampai 5.000 supportnya? Ya kemungkinan. Tapi bisa aja ini false breakdown. Kalau besok UNPR kembali ke atas 5.500, dia harus rebound besok kalau mau aman. Dari harga sekarang cukup tinggi juga ya. Harus naik sekitar 4%. Ya kalau marketnya mau, bandarnya mau, ya bisa aja. Jadi seperti itu. Untuk UNPR juga masih murah. Asal sabar, mungkin nggak UNPR balik ke harga wajarnya. Ya perusahaannya berfundamental bagus, masih baik-baik aja. Walaupun memang masih stagnan, ya nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Untuk UNPR membentuk pola dead cat bone ya. Setelah mantul dari support 5.500, dia coba uji 6.000, gagal, turun. Jadi seperti itu. Untuk UNPR, indikator MACD juga membentuk dead cross mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume besar ya. 2 hari volume besar, tapi kemarin itu dividen dia turun ya. Ex-date-nya di 8 Juni. Kemarin dia turun dan hari ini dia tutupnya pas di harga penutupan hari kemarin. Ya harusnya ada rebound besok untuk UNPR. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup naik tipis 1,25% ke harga 1.215. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
HMSP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP setelah bagi dividen dia membentuk dividen trap ya, dan 2 kali mencoba jebol tapi tetap dipertahankan 1220, dan ya sepertinya kalau dilihat historis masih bisa turun nggak, masih bisa ya ke area 1100 sampai 1150. Tapi dengan kondisi seperti ini semoga aja HMSP masih dijaga oleh bandar atau price makernya dan mau bergerak di area ini ya. Supportnya 1215 dan kemungkinan gap belum ditutup dalam waktu dekat, minggu depan mungkin. Semoga market mendukung HMSP akan bergerak di area ini ya. Supportnya 1215 dan resistennya 1300 karena HMSP juga sudah sangat murah, sudah di bawah harga wajarnya. Ya memang lagi tertekan aja ya, market juga belum mendukung ya, harap sabar yang pegang HMSP. Apakah bisa balik ke harga wajarnya? Kemungkinan sangat bisa karena perusahaannya juga baik-baik aja dan kebanyakan orang masih merokok ya. Yang penting sabarlah kalau yang sudah pegang. Yang belum pegang bagaimana? Apakah bisa ditradingkan untuk HMSP? Kalau Bapak Ibu mau coba buy cut loss saja kalau turun dari 1200, bisa cut loss di 1180 sampai 1170. Target profit terdekat 1280. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup malah naik 2,2% ke harga 33.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM membuat candle hammer terbalik tapi volumenya besar dan juga masih aman karena tutupnya masih di atas EMA 20 garis ungu ini. Tapi kenaikan GGRM hari ini membuat gap yang cukup lebar dan kemungkinan gap akan ditinggal kalau GGRM besok bisa kembali ke atas 34.000. Minimal tutup di 34.000, tapi bagusnya lagi ya lebih tinggi. Dan kalau Compim breakout, ini gap di area base konsolidasinya nih akan ditinggal dan target GGRM mengarah terdekat 35.375. Di situ ada EMA 60 dan ke arah 36.000. Dan juga GGRM ini masih saham undervalue, masih sangat murah. Yang penting kalau mau simpan sabar ya. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Volume hari ini meningkat yang signifikan. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kalau dilihat MACD-nya ini ya hampir mirip bullish divergence ya, tapi konfirmasi bullish divergence ini 36.000. Kalau bisa Compim breakout 36.000, potensi besar GGRM gak ke bawah lagi. Jadi area 33.000 ini akan jadi bottom GGRM di tahun 2021. Kuncinya harus Compim breakout 36.000. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 2.560 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi harus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau ditarik, Mayor masih di dalam pola symmetrical triangle-nya. Kemarin gagal breakout tapi hari ini membuat candle Dragonfly Doji apa ya namanya ini, dan tutupnya di atas EMA 200-nya garis merah ini. Jadi kalau market mendukung besok Mayor bisa rebound, minimal kalau mau aman harus tutup di atas 2.600. Bagusnya lagi kalau Mayor bisa breakout minggu ini di 2.660. Tapi kalau 1-2 hari ke depan Mayor bergerak di atas 2.600 ini, yang resisten yang saya buat ini ya, aman. Kemungkinan juga Mayor akan bergerak sideways di range harga ini ya. Supportnya 2.600 dan resistennya 2.650. Sekitar 50 poin. Dan kuncinya harus Compim breakout 2.660
agar Mayor naik lagi ke atas terdekat 2.800 dan ke 3.000. Jadi seperti itu untuk Mayor. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalaupun mau coba beli, cut loss-nya dalam 4%, target profit per persen. Ya kalau mau tarik seperti ini boleh, atau kalau mau jebol trendline symmetrical triangle-nya ini, kalau jebol support 2.500, jual dulu boleh di 2495 atau 2480. Atau sekalian bawah aja, risk rewardnya 1:1 ya. Target resisten 2660 sekitar 4,23%. Target cut loss jebol support 2450 itu sekitar 4,7%. Nah, seperti itu bisa juga ya. Dan juga ya bisa dikatakan Mayor masih bagus, fundamentalnya juga bagus, cuman sayang harganya sekarang memang di harga wajarnya. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Aisyah yang hari ini ditutup naik tipis 0,84% ke harga 238. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga Aisyah masih perlu hati-hati ya. Walaupun di area support, kalau mau coba spekulasi buy harus disiplin cut loss. Karena kalau dilihat histori sebelumnya, kalau jebol 238 ini, Aisyah bisa mengarah ke 200. Ini kan ada area base yang terbentuk histori sebelumnya. Resistennya 238, supportnya 200. Jadi seperti itu untuk Aisyah yang mau coba spekulasi buy. Karena sudah 3 kali Aisyah mencoba menguji support namun tetap dipertahankan, ya kemungkinan akan ada rebound besok atau lusa mengarah terdekat 250, menguji resistennya dan resisten dinamik EMA 20. Jadi kondisi profit 5%, cut loss kalau jebol 228 sekitar 3,9%. Bisa seperti itu ya. Kalau dilihat juga MACD-nya masih membentuk golden cross tapi melandai, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat hari ini Aisyah membuat candle doji ya, semoga besok rebound terdekat 250 arah Aisyah ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.